Saya pikir apa yang tadi disampaikan moderator ini relatif baru karena baru tanggal 8 Agustus 2023 saat ini sedang berproses menyusun RPP, tahapannya sudah PAK gitu ya, mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa diharmonisasikan. Tentu ini masih banyak ya yang kalau misalnya Bapak Ibu di dalam forum ini juga bisa memberikan masukan juga akan lebih bagus juga dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Ya, next. Bapak Ibu, ini selalu saya taruh di slide pertama. Gitu. Di beberapa kali saya diundang untuk sosialisasi. Kenapa? Karena memang dari dokumen yang ada, baik itu naskah akademik, penjelasan umum dari rancangan undang-undang, sebenarnya itu bahwa pelayanan kesehatan yang layak itu adalah hak masyarakat. Dan itu ditempatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya adalah pasal 28H. Pertanyaan berikutnya adalah siapa ini yang akan memenuhi hak tadi itu? Maka di dalam pasal 34 dinyatakan bahwa negara wajib gitu ya menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Fasilitas kesehatan yang layak itu di berbagai peraturan perundang-undangan itu selalu diterjemahkan bagaimana fasilitas kesehatan itu mudah diakses dengan pelayanan yang berkualitas gitu, dengan pelayanan yang bermutu. Itu sebenarnya konsepnya. Ya, next. Yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini 78 tahun kita merdeka, fasilitas pelayanan yang layak tadi adalah masih belum bisa diakses dengan mudah. Ini adalah ada beberapa gitu ya, misalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer saja masih minim, masih sulit itu untuk diakses. Yang paling mudah saya biasanya memberikan contoh adalah puskesmas. Itu yang paling mudah. Puskesmas itu tidak kurang dari 400 dari 10.500 itu masih belum ada dokter umumnya. Ada sekitar 2.300 yang masih belum ada dokter giginya. Sudah 78 tahun kita merdeka. Begitu juga di fasilitas rujukan, juga sama. Ada daerah-daerah tertentu yang belum bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan medis. Bahkan kalau Bapak Ibu coba lihat itu di dalam webnya BPJS, terlihat sekali bahwa rumah sakit yang melakukan klaim terbesar itu adalah rumah sakit yang ada di Jawa. Sementara kalau rumah sakit yang ada di luar Jawa, apalagi kalau sudah ke daerah timur gitu ya, Maluku, Papua, NTT, itu relatif kecil dia klaimnya itu. Kenapa? Karena masyarakat atau peserta JKN itu tidak dengan mudah mengakses sesuai dengan kebutuhan medis. Tidak berarti mereka itu sehat gitu ya, bukan. Dibandingkan dengan peserta JKN yang ada di Jawa, bukan. Tetapi dia memang sulit untuk akses tadi. Ini yang memang harus kita perbaiki. Begitu juga terkait dengan ketahanan. Kalau ini adalah kefarmasian dan alat kesehatan, lebih dari 90% kita masih impor. Maka sebenarnya walaupun toh JKN itu adalah dengan berlakunya atau dengan adanya JKN itu demand-nya cukup bagus, tetapi sebenarnya di dalamnya itu rapuh gitu. Kenapa? Karena komponen pelayanan kesehatan yang di dalamnya tadi adalah ada sediaan farmasi, itu masih sangat tergantung dengan luar negeri. Kalau misalnya suatu saat terjadi apa-apa gitu misalnya, karena terbesar itu adalah China dan India, lalu dia adalah whole, tidak diekspor gitu ke negara-negara lain, termasuk Indonesia, kolab kita. Ini yang harus kita coba perbaiki, bagaimana ke depan kita bisa mandiri. Lalu terkait dengan masalah pembiayaan juga masih belum efektif. Gitu. Nanti akan saya coba jelaskan di berikutnya. SDM juga sama, mestinya ketika kita akan mendayagunakan, gitu, kita akan merencanakan lalu mendayagunakan, itu tidak terlepas dari pengadaan yang ada di pendidikan. Enggak align ini. Antara bagaimana pendidikan, lalu perencanaan, pendayagunaan, dan pelatihan itu untuk menjaga itu juga enggak align. Lalu yang berikutnya adalah teknologi dan informasi kesehatan. Sama, nanti saya akan coba jelaskan di berikutnya. Inilah mestinya harus dilakukan perbaikan yang saat ini Kementerian Kesehatan adalah sedang melakukan transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan adalah belum memiliki
landasan yang kuat dari aspek peraturan perundang-undangan. Karena apa? Tumpang tindih, lalu ketika akan melakukan ini, melakukan itu, kekunci gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Maka dilakukanlah perubahan, akhirnya keluarlah peraturan menteri, keluarlah Undang-Undang 17 tahun 2023. Ya, next. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih Undang-Undang Kesehatan ini adalah menggunakan metode Omnibus Law? Saya mencoba melihat 3 hal itu. Dari dokumen yang ada juga. Yang pertama adalah undang-undang bidang kesehatan itu banyak tumpang tindih. Banyak tumpang tindih. Walaupun toh pesannya adalah sama, antara yang dirumuskan di dalam peraturan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain berbeda. Yang paling banyak adalah mengatur tentang tenaga kesehatan. Yang banyak tumpang tindihnya di sana. Yang kedua, ketika ini tumpang tindih, lalu kita akan coba lakukan perubahan, itu kalau satu persatu, itu butuh waktu 7, 8, bahkan sampai 10 tahun. Sementara masyarakat kita sudah nunggu nih, pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan medis. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan ego. Ego sektor di antar kementerian lembaga, ego sektor antara tenaga kesehatan. Gitu. Biasanya teman-teman yang saat ini belum ada undang-undangnya, selalu gampang itu cara mempressure oleh tenaga kesehatan yang merasa punya undang-undang. Ini undang-undangku loh mengatakan begini. Aku nggak mau seperti itu. Ini yang harus kita coba selesaikan melalui undang-undang kesehatan dengan metode Omnibus Law. Ya, next. Metode Omnibus Law itu muatan materinya ada 3. Ada muatan materi baru, ada revisi dari undang-undang, dan yang terakhir adalah pencabutan gitu. Maka biasanya karakternya dia adalah gemuk. Karakternya dia adalah besar gitu ya. Babnya banyak, pasalnya juga banyak. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 78 undang-undang yang diubah, maka dia pasalnya juga cukup banyak gitu. Begitu juga Undang-Undang Kesehatan, ada 458, 20 bab, tapi itu baru besar-besarannya gitu. Karena apa? Karena peraturan teknis itu didelegasikan di peraturan yang di bawahnya. PP misalnya ada 100, lalu Perpres ada 2, dan peraturan menteri itu ada 5. Inilah yang sedang kita garap, bagaimana agar betul-betul transformasi memiliki landasan yang kuat gitu. Dan implementasinya di lapangan juga bisa lebih smooth gitu ya. Ya, next. Ini adalah tujuan dari undang-undang. Ada 8. Dan ini adalah sebenarnya sudah mengcover apa yang saat ini bermasalah di lapangan. Apa yang saat ini ingin dibereskan dengan transformasi kesehatan. Ya, next. Bapak Ibu, next. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya roh dari undang-undang kesehatan itu ada di sini. Yaitu ada di penyelenggaraan kesehatan. Yang pertama di dalam bab penyelenggaraan kesehatan itu diatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah. Konsepnya adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus menyiapkan atau menyediakan upaya kesehatan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan primer dan dalam bentuk pelayanan lanjutan. Setelah itu siap, harus didukung dengan sumber daya yang cukup. Mulai dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, SDM, pendanaan, dan macam-macam. Tapi ada 2 itu pun kalau tidak dikelola dengan baik, maka tidak bisa berjalan dengan efektif. Inilah mestinya yang harus saling mendukung, saling menunjang dalam sebuah sistem yang oleh undang-undang disebut sebagai sistem kesehatan nasional. Inilah yang akan dibuat perpresnya, tetapi amanatnya adalah pengelolaan kesehatan. Gitu. Perpresnya itu pengelolaan kesehatan. Gitu. Nah nanti di akhir, saya kemarin dapat informasi dari panitia, yang diundang juga ada dinas provinsi, ada dinas kabupaten kota juga gitu ya. Ini nanti pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana produk hukum daerah. Bagaimana cara rekonstruksi produk hukum daerah pasca diundangkannya Undang-Undang 17 2023. Nanti di akhir paparan saya akan coba jelaskan ke sana. Ya, next. Sebelum saya masuk gitu ya ke yang lain, ini adalah konsep perpresnya gitu. Harus jelas apa itu pengelolaan kesehatan dan bagaimana tujuannya. Ketika 2 hal itu adalah sudah kita pegang konsepnya, juga
mesti harus didukung dengan regulasi yang kuat. Agar ini on the track. Juga harus ada perencanaan dan anggaran yang cukup. Dan bagaimana terkait dengan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan tadi, bagaimana ini tugas fungsi dari kabupaten kota, tugas fungsi dari provinsi, tugas fungsi dari pusat, bahkan ke kementerian. Lalu bagaimana pengaturan pembinaan dan pengawasan, itu juga mesti harus masuk ke dalam perpres pengelolaan ini. Ini adalah konsep besar, bagaimana kira-kira penyelenggaraan kesehatan yang diminta untuk diatur di dalam peraturan presiden tadi. Ya, next. Bapak Ibu, ini adalah upaya kesehatan yang tadi saya sampaikan, ada 23 upaya kesehatan itu. Gitu ya. Tetapi di dalam upaya kesehatan itu tadi saya sampaikan ada perubahan yang signifikan dari sisi nomenklatur. Upaya kesehatan itu implementasinya adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Kalau dulu adalah pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialis atau subspesialistik. Ini yang membedakan nomenklaturnya gitu ya. Next. Nah, sebelum saya masuk ke fasilitas kesehatan, karena tadi kan disebut ya, ada upaya kesehatan, lalu ada sumber daya kesehatan. Khusus sumber daya kesehatan, penekan saya nanti adalah hanya di fasilitas dan SDM gitu ya. Di samping juga ada perbekalan dan ketahanan kesehatan. Terkait dengan hak dan kewajiban, di sini sengaja selalu saya sampaikan, karena apa? Perubahan hak dan kewajiban baik terhadap setiap orang, pasien, SDM kesehatan maupun peserta didik, ini cukup signifikan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini signifikan? Karena berbekal pengalaman dari kemarin pada saat COVID. Teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman fasilitas kesehatan, tarik urat saja itu dengan masyarakat. Ketika akan divaksin misalnya, itu masyarakat nggak mau. Masyarakat tidak mau bukan tidak punya dasar Bapak Ibu, dia punya. Pasal 9 Undang-Undang 36 tahun 2009 itu mengatakan bahwa masyarakat itu punya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri. Sayangnya adalah hak itu tidak pernah ada pengecualian. Dalam kondisi apapun. Maka di dalam undang-undang ini dinyatakan hak tadi akan hilang ketika dia dalam kondisi gawat darurat, ketika masyarakat itu adalah dalam situasi KLB atau wabah, hilang dia. Yang kedua terkait dengan hak tenaga kesehatan. Hak terkait dengan mendapat perlindungan yang ada di berbagai undang-undang, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, tenaga kesehatan dan yang lain itu hanya statement saja bahwa setiap tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pelayanan yang diberikan tadi adalah sesuai dengan standar. Tapi ketika dia diduga melakukan tindak pidana, ya prosesnya sama dengan masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana juga. Nah, di dalam undang-undang ini itu diatur berbeda, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah pada saat proses penyusunan undang-undang atau pembahasan undang-undang, banyak teman-teman kita tenaga kesehatan yang mendapat kekerasan, yang mendapat bullying di situ, yang mendapat perlakuan dengan merendahkan martabat. Maka di dalam undang-undang ini dicoba untuk diatur bagi tenaga kesehatan ketika dia adalah memberikan pelayanan kesehatan tapi dia mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat, dia boleh memutuskan pelayanan kepada pasien tadi. Ini diatur. Yang terakhir adalah terkait dengan peserta didik yang sebelumnya belum pernah diatur di berbagai undang-undang. Di sini diatur hak dan kewajibannya agak rinci memang di dalam undang-undang ini, termasuk diantaranya adalah bagaimana dia mendapatkan hak untuk jaminan kesehatan, hak untuk tidak di-bullying dan segala macam gitu ya. Next. Terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan, ini yang tadi saya sampaikan agak berubah. Kalau yang sebelumnya itu adalah tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ya. Lalu di sini adalah tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Tingkat pertama itu adalah ya ada puskesmas, ada klinik, ada praktek mandiri, lalu ketika tingkat lanjut di situ adalah ada rumah sakit, ada klinik utama, ada praktek mandiri tapi yang spesialis gitu. Tapi kalau penunjang di sini ini yang agak berbeda dengan sebelumnya. Dia boleh terintegrasi dengan fasilitas kesehatan pertama atau lanjut, atau dia juga bisa terpisah gitu. Biasanya kalau dia itu adalah tergabung jadi satu atau terintegrasi, di situ
dia namanya berbeda itu. Contoh misalnya lab gitu. Dia adalah instalasi farmasi, tapi ketika instalasi laboratorium atau ketika di situ adalah obat gitu, misalnya instalasi farmasi, kalau keluar adalah bisa apotek, bisa juga balai laboratorium. Yang kedua terkait dengan fasilitas kesehatan ini adalah terkait dengan jenisnya. Bapak Ibu, dengan berkembangnya teknologi dan banyaknya masyarakat kita yang masih belum akses pelayanan kesehatan tadi, ternyata ada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang bergerak gitu. Kapal misalnya, atau ketika terjadi bencana di situ juga ada rumah sakit lapangan. Itu tidak pernah diatur di dalam undang-undang. Maka di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa menurut jenisnya fasilitas kesehatan itu adalah bisa bergerak dan juga statis. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau pelayanan kesehatan harus memanfaatkan itu. Ketinggalan kalau kita tidak memanfaatkan itu. Tapi tidak pernah juga ditempatkan di dalam undang-undang. Tidak pernah juga ditempatkan di dalam PP, bahkan di dalam Perpres. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan itu juga bisa memanfaatkan teknologi informasi kesehatan tadi dalam bentuk telekesehatan atau telemedicine ya. Ya, next. Rumah sakit selanjutnya adalah ada sesuatu yang selama ini dilakukan oleh rumah sakit, tapi legalitasnya nggak ada. Di dalam undang-undang rumah sakit itu adalah memberikan pelayanan spesialistik dan subspesialistik. Di mana itu dirawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Tapi kenyataannya mereka juga memberikan pelayanan kesehatan dasar. Mereka juga memberikan pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu di dalam undang-undang kesehatan ini kita nyatakan bahwa rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar. Kenapa di situ yang pilihan katanya adalah dapat? Karena pelayanan kesehatan dasar itu memang adalah core bisnisnya FKTP. Jangan sampai rumah sakit nanti menjadi menjadi puskesmas raksasa gitu. Tapi kalau dilihat dari penyelenggaraannya, secara umum sama, yaitu boleh pemerintah, boleh juga masyarakat. Yang membedakan adalah ketika rumah sakit itu adalah diselenggarakan oleh masyarakat, bentuknya badan hukum sama, tetapi kalau yang undang-undang rumah sakit hanya bergerak di bidang perumah sakitan. Jadi kalau misalnya PTA, dia adalah mendirikan rumah sakit, ya sudah, nggak boleh itu dia mempunyai usaha di bidang lain. Tetapi di dalam undang-undang kesehatan ini, rumusannya kita perlebar, yaitu bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Jadi PTA tadi boleh punya rumah sakit, dia juga boleh punya lab, dia boleh punya klinik, dia juga boleh punya apotek. Itu yang membedakan. Yang kedua adalah terkait dengan organisasi. Khusus untuk pimpinan rumah sakit, yang di dalam undang-undang rumah sakit itu adalah hanya boleh tenaga medis, di sini maksudnya adalah dokter dan dokter gigi, ini kita coba buka. Jadi boleh tenaga medis, boleh tenaga kesehatan, dan juga boleh tenaga profesional. Yang selanjutnya adalah kita atur terkait dengan pelayanan gitu. Ini yang sering ditanya oleh teman-teman, gitu kan? Jadi di sini adalah pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan keperawatan, pelayanannya di situ. Persoalan bagaimana nomenklatur di dalam organisasi itu urusan lain gitu. Yang sering ditanya adalah, Pak, kenapa di dalam undang-undang ini tidak ada komite medik? Komite medik itu sudah mulai bicara persoalan organisasi, bicara persoalan organ. Itu kewenangan saja bagi direktur rumah sakit, gitu. Tidak perlu kita cantumkan di sini. Tapi kalau di sini adalah bicara persoalan pelayanannya, bukan bicara persoalan organ di dalam organisasi. Gitu. Karena kita memang ingin menghindari organ di dalam atau lembaga organisasi itu kita hindari untuk kita tempatkan di dalam undang-undang. Ya, next. Yang juga berbeda adalah rumah sakit itu ketika dia memenuhi syarat boleh ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Maka berubah itu tugas fungsinya. Yaitu dia pendidikan, pelayanan, dan riset. Selain itu, di dalam undang-undang kesehatan ini adalah rumah sakit itu bisa ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara utama pendidikan. Apa sih maksudnya? Dia adalah boleh
dijadikan tempat pendidikan untuk dokter spesialis dan subspesialis. Kenapa? Karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, kenapa masyarakat kita tadi masih sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan rujukan? Karena memang kita masih kurang gitu, dokter spesialis dan subspesialis. Maka ke depan akan ada 2 sistem untuk pendidikan spesialis dan subspesialis. Yang satu adalah university based, yang saat ini existing, ke depan adalah dengan hospital based yang pelaksanaannya itu adalah full, dia ada di rumah sakit. Walaupun toh untuk hal-hal tertentu dinyatakan dapat bekerja sama dengan rumah sakit, dengan university gitu. Misalnya untuk risetnya, untuk dosennya dan segala macam. Ya, next. Kita agak cepat karena 30 menit. Ya, next Mas. Ini adalah hak dan kewajiban, tidak terlalu banyak berubah. Yang berubah adalah kewajiban yang dilanggar gitu atau tidak dilakukan oleh rumah sakit yang sebelumnya itu adalah ada beberapa yang dikenakan sanksi pidana, tapi berdasarkan kajian kita karena ini adalah pelanggaran administratif, maka semuanya itu adalah dikenakan sanksinya adalah sanksi administratif. Itu yang membedakan terkait dengan kewajiban. Ya, next. Puskesmas memang porsinya agak besar. Artinya pengaturan di dalam undang-undang itu adalah agak besar. Kenapa? Karena kita ingin mencoba menggeser dari pelayanan kesehatan yang selama ini adalah orientasinya kepada kuratif, kita mencoba untuk promotif dan preventif, mencegah bagaimana orang tetap sehat. Bahkan kalau Bapak Ibu coba lihat di berbagai media, penyakit terbesar atau paling enggak 5 lah ya, 5 penyakit terbesar yang penyebab kematian, terbesar juga pembiayaannya, itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh perilaku. Gitu. Maka ketika ini adalah persoalan perilaku, mestinya harus bisa digarap nih di FKTP. Bagaimana melakukan edukasi, bagaimana melakukan promotif preventif, termasuk juga melakukan screening tadi, seperti jantung, diabetes, stroke gitu. Itu sebenarnya bisa diperbaiki di sana. Maka puskesmas ini memiliki peranan penting dia. Dia harus tahu betul bagaimana masyarakat yang ada di wilayah kerjanya itu sakit apa, bagaimana supaya dia tetap sehat gitu. Dia harus berjejaring dengan pendidikan. Dia harus berjejaring dengan tempat kerja. Itu harus dilakukan sama mereka. Sehingga nanti mereka tahu persis tentang bagaimana kondisi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya tadi. Karena konsep dari puskesmas itu adalah kinerjanya itu berbasis wilayah tadi. Ya, next. Ini adalah terkait dengan bagaimana fasilitas kesehatan itu ada kewajiban untuk meningkatkan mutu. Tegas ini dikatakan oleh Undang-Undang Kesehatan. Makanya saya nggak habis pikir ketika di berbagai medsos gitu ya, itu narasi yang dibangun adalah Undang-Undang Kesehatan ini adalah mengabaikan mutu layanan kesehatan. Nggak ngerti gitu. Saya lagi bayangin jangan-jangan pada saat baca, pasal ini kelewat gitu dibaca. Karena ini dinyatakan secara tegas bahwa fasilitas kesehatan itu adalah wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Bagaimana cara mengukurnya tadi? Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan mutu tadi? Ada 2 itu. Dari sisi eksternal dan dari sisi internal. Ketika di situ eksternal adalah melalui lisensi, registrasi, dan akreditasi. Akreditasi juga dikomentari. Gitu kan? Karena rumusannya adalah tidak sama dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Di dalam Undang-Undang Rumah Sakit dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, rumah sakit itu wajib untuk dilakukan akreditasi 3 tahun sekali. Siapa yang melakukan? Lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri. Tapi di dalam Undang-Undang Kesehatan ini ada dilakukan oleh menteri atau lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh menteri. Apa yang terjadi di luar? Kementerian Kesehatan maunya semua menarik gitu kan. Apa-apa ke Kementerian Kesehatan. Enggak. Bapak Ibu, di dalam membuat sebuah undang-undang, harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lain itu menjadi penting. Bapak Ibu boleh cek. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di lampiran huruf B
itu adalah ada kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan pusat. Salah satu kewenangan dari pusat dalam ini adalah Menteri Kesehatan melakukan akreditasi. Itu sebenarnya bagaimana dinamika diskusi agar undang-undang ini tidak kontradiktif dengan yang lain. Yang kedua terkait dengan internal. Ini juga bagaimana pelaporan ketika terjadi insiden, penerapan standar. Ini menjadi penting. Bagaimana agar kita bisa mencegah kejadian tidak diinginkan. Ini untuk dari sisi internalnya. Jadi sebenarnya ini diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan itu dan ini dinyatakan secara tegas. Rumusannya rasanya sih tidak bisa ditafsirkan lain gitu ya. Makanya saya agak bingung ketika masyarakat masih berkomentar bahwa undang-undang ini adalah mengabaikan keselamatan pasien. Gitu. Lalu terkait dengan perlindungan hukum, saya next saja nanti di belakang. Ya, next. Ini adalah sumber daya kesehatan, Bapak Ibu. Ada sedikit pergeseran. Kalau sebelumnya adalah hanya ada tenaga kesehatan, yaitu ada dokter, dokter gigi, lalu ada tenaga kesehatan yang lain. Tetapi di sini ada 3 kelompok SDM. Yang pertama adalah tenaga medis, di situ ada dokter, dokter gigi, lalu ada tenaga kesehatan, dan satu lagi adalah tenaga pendukung atau tenaga penunjang. Kenapa tenaga pendukung ini, tenaga penunjang ini dimasukkan gitu? Yang di dalam undang-undang kesehatan yang sebelumnya tidak dimasukkan, karena memang berbekal pengalaman kemarin pada saat COVID, banyak tenaga-tenaga non-kesehatan yang juga berjibaku untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID. Gitu. Saya ingin contohkan terkait dengan lab. Banyak loh ternyata tenaga-tenaga non-kesehatan yang ada di situ, contoh misalnya tenaga biologi, itu lebih banyak. Dia berjibaku untuk melakukan tadi itu, laboratorium, ya, pemeriksaan di laboratorium. Ya, next. Terkait dengan pendidikan SDM, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, biar bagaimanapun juga pendidikan tenaga kesehatan itu harus align dengan perencanaan, harus align dengan pendayagunaan, penempatan, dan juga pelatihan di belakang itu. Nah, yang sering kali terjadi adalah ini tidak matching gitu. Di sana diberikan perencanaan di daerah A, B itu adalah kekurangan ketika kita akan mencoba untuk mendayagunakan di sana atau pemerintah daerah itu akan rekrutmen untuk didayagunakan agar akses itu bisa mudah gitu ya oleh masyarakat. Ternyata tenaganya tidak ada. Walaupun toh kita akui ada beberapa fungsi. Kita harus akui, tetapi juga kita harus pahami juga bahwa ada beberapa tenaga kesehatan yang memang tidak tersedia. Produksinya dia tidak ada gitu, atau kurang. Itu baru bisa terpenuhi dari hasil kajian Kementerian Kesehatan tadi itu adalah bisa 20 atau 23 tahun yang akan datang, bahkan ada 25 tahun yang akan datang. Khusus untuk beberapa dokter spesialis tadi. Ya, next. Izin Pak Salih, waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Bapak Ibu, yang sering kali kita tidak bisa membedakan itu adalah ada sesuatu yang serupa tetapi tidak sama. Kalau kita bicara masalah pendidikan tinggi bidang kesehatan, itu ya ada akademik, ada vokasi, dan ada profesi. Gitu. Ya kan? Tetapi kalau kita bicaranya adalah persoalan pendidikan tinggi tenaga kesehatan, itu adalah ada 2, yaitu vokasi dan profesi. Berbeda ya, bidang kesehatan dengan tenaga kesehatan. Contoh misalnya, kalau adalah S1 keperawatan, dia tidak nurse. Lulusannya disebut sebagai tenaga kesehatan enggak? Enggak. Yang kedua adalah sering kali di lapangan muncul persoalan, termasuk juga rekrutmen pegawai. Itu adalah terkait dengan D4 ini posisinya seperti apa. Inilah yang di dalam Perpres kita ingin coba selesaikan dan kita coba sepakati dengan teman-teman di Kemendikbud. Jadi kalau vokasi itu adalah mulai dari diploma 3, D4 atau S1 terapan, S2 terapan, dan juga S3 terapan. Ketika di profesi, ya di situ ada nurse, ada spesialis, ada profesi, ada spesialis, dan ada subspesialis. Ini yang seringkali kita di lapangan masih tanya, kok saya ngurus STR nggak keluar ya? Saya S1 keperawatan, ya memang tidak. Mestinya dia nambah lagi profesi baru dia bisa keluar STR. Atau dia D3 keperawatan malah bisa.
Karena itu masuk ke dalam golongan vokasi. Konsep sederhana sebenarnya. Ketika itu adalah vokasi, gitu kan? Itu kan kurikulumnya didesain sedemikian rupa, keterampilannya yang lebih besar daripada science-nya. Gitu. Tetapi ketika adalah profesi, dia science-nya full, ditambah lagi untuk keterampilan. Karena apa? Dia adalah berhubungan langsung dengan pasien, touch langsung gitu dengan pasien. Maka itu yang didesain selama ini ya secara garis besar. Ya, next. Ini adalah tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita coba lihat gitu ya, bagaimana tahapan di dalam tenaga kesehatan untuk ke pelayanan itu adalah mulai dari bagaimana pengadaan, yang itu adalah dimulai dari pendidikan tinggi, lalu ada perencanaan, lalu ada pendayagunaan dan ada pelatihan. Kenapa pelatihan ini juga kita masukkan dan kita atur di sini? Karena terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kenapa terkait dengan persoalan kompetensi itu harus dijaga, persoalan kompetensi harus ditingkatkan, belum tentu teman-teman yang yang lulus 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, jangan-jangan dia ketinggalan itu. Dari sisi keilmuannya, dari sisi teknologinya, dia ketinggalan kalau tidak mengupdate melalui tadi penjagaan mutu, pelatihan. Makanya SKP itu menjadi penting. Nanti kita akan coba jelaskan di berikutnya. Ya, next. Ini adalah yang terkait atau yang berbau asing. Saya harus jelaskan clear betul di sini. Karena apa? Masih banyak yang berpersepsi bahwa yang terkait dengan asing digelari karpet merah. Baca dulu di dalam undang-undang. Bahkan ketika ada fasilitas kesehatan yang akan mendayagunakan tenaga kesehatan asing, itu juga dilakukan evaluasi, dilakukan uji kompetensi juga. Yang kedua, dia juga dibatasi waktunya. Dia hanya 2 tahun dan bisa diperpanjang 2 tahun. Yang ketiga, harus ada pendamping. Maka sebenarnya pendayagunaan warga negara asing itu adalah tidak sepenuhnya dia adalah bekerja. Pendamping tadi dimaksudnya adalah bagaimana agar ada transfer of knowledge. Ini yang harus clear betul. Seolah-olah digelari karpet merah semua bisa masuk. Enggak. Tetap dilakukan evaluasi itu. Walaupun toh ke depan akan ada recognize. Mungkin ada beberapa tenaga kesehatan kita yang lulusan universitas terbaik di dunia, mungkin barangkali itu juga nanti akan kita coba evaluasi. Mungkin enggak kalau misalnya itu adalah tidak perlu adaptasi, kalau itu adalah WNI lulusan luar negeri gitu misalnya. Itu juga susah sampai dengan sekarang. Diaspora masih juga sulit masuk dan ini juga kita coba relaksasi, tetapi satu yang selalu kita pegang adalah bagaimana mutu layanan itu tetap harus kita pegang. Yang terakhir Bapak Ibu adalah WNA lulusan dalam negeri sampai dengan hari ini, khususnya dokter dan dokter gigi, nggak bisa itu praktek di ini, nggak ngerti. Padahal kita, saudara-saudara kita nih, yang lulusan, yang dia adalah ngambil di luar negeri, dia nggak bisa pulang, dia sana bisa praktek. Tapi di tempat kita, di Indonesia nggak bisa. Dan saya ingin kembali lagi tadi, untuk yang WNI lulusan luar negeri, tidak seluruhnya itu adalah kantong sendiri. Tapi dia juga memanfaatkan beasiswa. Itu adalah uang negara yang ditarik dari pajak masyarakat. Tapi begitu dia mau balik, susahnya setengah mati. Mau melayani masyarakat yang membiayai dia melalui beasiswa. Jadi agak aneh gitu sistem yang ada selama ini. Ini yang harus kita mencoba untuk perbaiki. Tapi satu yang kita harus sepakati adalah bagaimana mutu layanan itu harus tetap kita pegang. Ini sebenarnya konsep yang ada di dalam warga negara asing, warga negara Indonesia luar negeri, termasuk juga WNA lulusan luar negeri. Itu kita atur supaya implementasinya bisa berjalan dengan baik. Aku minta tambah 2 menit ya. Ini masalahnya kebetulan pesertanya ini variatif. Yuk, next. Ya, ini adalah registrasi, lisensi Bapak Ibu. Perubahannya juga cukup signifikan. STR berlaku seumur hidup. Lalu SIP itu 5 tahunan. Yang di-challenge pada saat konsep itu kita tawarkan pada saat menyusun DIM adalah bagaimana untuk penjagaan mutunya.
selama ini ada SKP yang didapat dari pelatihan dan segala macam, itu kita geser pada saat SIP, gitu ya, pada saat SIP. Di dalam undang-undang itu juga dinyatakan secara tegas juga bahwa SIP itu adalah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi kondisi tertentu, menteri juga bisa mengeluarkan SIP. Bisa juga mengeluarkan surat tugas. Lalu banyak komentar nih. Kayaknya pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan tuh ada ketidakrelaan gitu terkait dengan legacy atau lisensi di dalam menyelenggarakan pelayanan itu, SIP itu harus ditarik ke pusat. Bapak Ibu, kita punya kajian, bukan tidak punya kajian. Yang namanya Nusantara Sehat itu ketika dia adalah ditempatkan ke daerah, karena SIP-nya itu adalah dikeluarkan daerah, 1 bulan itu mereka baru dapat tuh. Karena harus mendapatkan rekomendasi dulu dari OP-nya, macam-macam, itu 1 bulan tuh. 2 minggu baru, padahal masyarakat sudah menunggu. Kalau itu adalah dia berangkat langsung disiapkan atau diberikan SIP, datang langsung bisa memberikan pelayanan enggak? Ada efektif waktu 1 bulan atau 2 minggu itu. Boleh teman-teman yang ada di daerah-daerah yang menerima penugasan khusus, itu yang terjadi. Yang kedua terkait dengan surat tugas. Surat tugas itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 2052. Tujuannya adalah kalau di satu daerah itu hanya ada dokter spesialis A misalnya, tetapi di daerah sampingnya tidak ada dokter spesialis A, tapi di situ adalah sangat dibutuhkan masyarakat, sementara spesialis A tadi adalah sudah ada 3 tempat praktek, boleh itu diberikan surat tugas. Siapa yang mengeluarkan? Dinas Kesehatan Provinsi atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan atas rekomendasi dari stakeholder terkait. Apa yang terjadi? Yang seharusnya dikeluarkan surat tugas malah nggak dikeluarkan, yang seharusnya tidak dikeluarkan surat tugas malah dikeluarkan. Ini terjadi di lapangan. Maka surat tugas ditarik itu ke pusat, supaya betul-betul sesuai dengan tujuannya gitu. Bukan tidak rela, tapi kita punya itu data lah, kurang lebih seperti itu gitu. Ya, next. Satu ya terkait dengan SIP tadi adalah yang sebelumnya STR SIP itu adalah dikenakan pidana, tapi kalau yang sekarang adalah administrasi. Yang menjadi persoalan kemarin itu adalah SIP dan ST itu minta diatur dengan PP. Sementara di dalam ketentuan paralel itu dikatakan begini, dengan berlakunya undang-undang ini, maka peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang 11 tadi itu yang dicabut dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Maka kalau kita tafsirkan terbalik, kalau kita tafsirkan a contrario, maka peraturan pelaksanaan yang bertentangan itu adalah tidak berlaku. Kalau di dalam undang-undang tadi pengaturan STR dan SIP adalah tadi seperti yang saya jelaskan, bertentangan atau tidak? Bertentangan. Maka tidak berlaku itu. Undang-undang ini sudah dicabut, peraturan pelaksanaannya karena bertentangan juga nggak berlaku juga. Maka dikeluarkan surat edaran. Surat edaran ini ada 2 makna sebenarnya. Yang pertama selalu ditanyakan, sejauh mana sih kekuatan hukumnya? Ada para guru besar hukum juga mengatakan bahwa surat edaran itu adalah peraturan juga, tapi peraturan semu gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah surat biasa yang berlaku pada umumnya. Gitu. Tapi kalau ini adalah kita coba lihat di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ini adalah sebuah diskresi. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan hukum, untuk bagaimana agar tidak terjadi stagnasi sehingga hak masyarakat tadi tidak terpenuhi. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Ketika registrasi adalah tidak bisa berjalan dengan baik, SIP juga tidak bisa dikeluarkan hanya karena menunggu PP, itu akan berdampak pada pelayanan tidak bisa diberikan dan tidak terpenuhnya hak masyarakat. Gitu. Jadi diskresi ini SE. Gitu. Lalu teman-teman di daerah sering begini, Pak, saya dalam menyelenggarakan pemerintahan, saya tunduk loh kepada Undang-Undang 23 2014. Iya, bagus. Bagus, memang harus itu. Gitu. Tapi dibaca juga pasalnya. Gitu. Dalam pasal 16 itu dikatakan begini, pemerintah pusat itu adalah kewenangannya membuat NSPK dan melakukan bintek. Apa itu NSPK?
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu adalah NSPK. Pasal 17-nya ini harus dipahami betul dengan baik. Pasal 17 itu adalah pemerintah daerah itu di dalam menyelenggarakan pemerintahannya itu harus tunduk kepada, harus berpedoman dikatakan, berpedoman kepada NSPK. Ya boleh membuat juga kebijakan-kebijakan, tapi kebijakan-kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan NSPK sebagaimana diatur pasal 16. Pertanyaannya adalah begini, kan viral nih, ya kan? Ada kepala dinas yang membuat SE tentang pengurusan SIP, gitu. Ya kan? Masih ada ini, ada itu, termasuk juga rekomendasi dari OP segala macam. Bertentangan nggak dengan ini? Bertentangan. Artinya apa? Melanggar itu pasal 17 yang katanya itu adalah dipedomani untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itu mestinya harus detail gitu ya. Ketika saya adalah berpedoman pada Undang-Undang 23, enggak apa-apa, tapi baca itu. Gitu. Ya, oke. Next. Konsil saya pikir sama, dia adalah memang ada 3 peran, membuat peraturan internal, STR, satu lagi adalah melakukan pembinaan, lalu nanti di dalam rumah besar konsil itu ada kolegium yang dia adalah tugasnya membuat standar-standar, lalu satu lagi adalah ada majelis. Yang membedakan terkait dengan majelis itu adalah ketika dia sudah memutuskan, tidak ada itu upaya hukum. Tetapi di dalam Undang-Undang 17 masih dibuka itu upaya hukum putusan dari majelis tadi itu. Bagaimana orang itu boleh melakukan upaya hukum kalau dia ada bukti baru, kalau penerapan hukumnya salah. Yang ketiga adalah kalau ada conflict of interest. Ya, next. Terus, cepat saja. Ini sering menjadi diskusi di ruang publik. Organisasi profesi bukan tidak diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Diatur di dalam pasal 311. Pasal 311 ini ada 2 ayat. Ayat yang pertama adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Yang ayat 2-nya adalah pembentukan organisasi profesi itu adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang ada di forum ini. Barangkali ada sebagai pengurus OP. Ketika Bapak Ibu adalah sebagai pengurus OP, lalu itu akan dilegalkan dan itu didaftarkan ke Hukum dan HAM. Peraturan mana yang dipedomani? Undang-Undang 17 tahun 2013. Itu makna dari ayat 2, pasal 311. Yang ayat 1, di situ adalah dapat membentuk organisasi profesi, itu adalah lagi-lagi. Di dalam pembentukan undang-undang atau regulasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap peraturan yang lain, apalagi itu adalah peraturan yang di atasnya, itu menjadi penting. Sementara di dalam pasal 28E, itu dinyatakan bahwa setiap orang atau warga negara itu berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah organisasi A sebagai organisasi dari tenaga kesehatan B. Itu yang tidak pernah diatur. Karena kalau itu kita atur, kita nyatakan seperti itu, tidak sejalan dengan pasal 28E. Artinya apa? Masyarakat dipaksa untuk bergabung dengan organisasi A tadi, sepanjang dia adalah tenaga kesehatan B. Itu sebenarnya. Lalu ada yang tanya, Pak Sendeyong, sebenarnya salah itu katanya. Kenapa? Itu di dalam undang-undang advokat, di dalam undang-undang PLP juga boleh. Di dalam nyusun sebuah undang-undang, itu adalah bagaimana undang-undang saat ini yang ada dan bagaimana politik hukum ke depan yang akan kita inginkan. Maka caranya jangan melihat ke belakang. Ke depan, seperti apa. Inilah yang sebenarnya pertimbangan-pertimbangan kenapa pemerintah dan DPR akhirnya sepakat tidak menyatakan organisasi A sebagai organisasi dari tenaga kesehatan B. Tidak pernah kita nyatakan seperti itu. Itu sebenarnya dinamika diskusi pada saat pembahasan Bapak Ibu. Ya, next. Sorry, boleh back nggak? Dikit. Boleh balik ya, satu slide.
Eh, lalu ditanyain, kalau gitu organisasi profesi nggak dibutuhkan? Dibutuhkan, dibutuhkan. Dia adalah sebagai mitra pemerintah tetap. Untuk apa? Untuk menghadirkan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelayanan itu adalah berkualitas atau bermutu. Tetap. Itu yang akan kita jabarkan di dalam peraturan teknis. Gitu. Di peraturan teknis. Ya, next. Saya lanjut saja, next. Bapak Ibu, ini yang membedakan dengan undang-undang yang sebelumnya. Tadi saya sampaikan, di dalam undang-undang sebelumnya itu adalah hanya statement saja bahwa tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pelayanan yang diberikan itu adalah sudah sesuai dengan standar. Tapi itu statement saja. Ketika masyarakat adalah merasa dirugikan, lalu di situ mereka menganggap ada dugaan pidananya, dilaporkan kepada penyidik, proses itu. Tetapi di dalam undang-undang kesehatan ini dibuat mekanisme lain. Ketika ada masyarakat itu adalah, malah di sini kita persempit. Di dalam undang-undang praktek kedokteran menyebutnya adalah masyarakat. Tapi di dalam undang-undang kesehatan ini adalah pasien atau keluarga pasien. Kalau dia adalah merasa dirugikan, lalu di situ adalah ada unsur pidananya, terus mereka melaporkan ke penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun PPNS, dia tidak boleh dengan serta-merta melakukan proses sesuai dengan hukum acaranya mereka. Tapi apa yang harus dilakukan? Mengajukan permohonan kepada majelis untuk dilakukan pemeriksaan. Betul atau tidak ini ada pelanggaran disiplin. Karena di berbagai undang-undang yang sebelumnya, dari sisi legalitasnya, yang punya hak untuk melakukan pemeriksaan ketika ada dugaan pelanggaran disiplin itu adalah majelis. Tapi Bapak Ibu coba lihat, saya ingin contohkan saja ya, adalah Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran. Itu adalah diatur di dalam pasal 66. Di dalam pasal 66 itu disebutnya apa? Masyarakat dapat mengadukan kepada majelis kalau ada dugaan pelanggaran disiplin. Masyarakat disebutnya. Anehnya adalah di ayat 3. Ketika majelis itu sedang melakukan pemeriksaan atas laporan tadi itu, dinyatakan tidak menutup kemungkinan untuk dibawa ke perdata maupun pidana. Enggak ada itu kepastian hukumnya. Ini yang kita coba atur beda. Ketika ada dugaan lalu dilaporkan kepada penyidik, maka penyidik punya kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada majelis. Maka majelis melakukan pemeriksaan itu. Gitu. Rekomendasinya ada 2. Yang pertama adalah ketika tidak ada dugaan, maka rekomendasinya tidak boleh dilanjutkan. Tetapi ketika itu sudah ada dugaan, maka dia boleh dilanjutkan. Silahkan, itu kewenangan dari penyidik. Tapi itu adalah dibatasi 14 hari. Ini yang saya heran. Ada seseorang, mantan anggota MKDKI, dia bilang apa? Dolim katanya pasal ini. Karena hanya dikasih waktu 14 hari. Ke depan kita memang harus kerja keras. Bukan kerja yang santai-santai gitu. Lalu ini dibatasi 14 hari, dibilangnya dolim. Ke depan memang MKDKI dibutuhkan orang yang punya integritas tinggi, orang yang punya komitmen tinggi. Gitu. Bukan waktu 14 hari malah dikomentari, ini adalah pasal dolim. Gitu. Aneh aja. Ini yang kita masih harus ubah mindset kita, ubah budaya kerja kita. Supaya kita bisa lebih maju gitu ya. Nah Bapak Ibu, ketika rekomendasinya tadi adalah ya ini memang ada pelanggaran lalu di situ ada dugaan pidana, masih ada satu lagi itu pasal, yaitu pasal 306 yang menyatakan apa? Aparat penegak hukum itu juga harus mengutamakan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Masih ada satu lagi filter di situ. Maka saya rasanya sih berani menjamin ya bahwa konsep perlindungan hukum yang ada di dalam undang-undang bidang kesehatan yang sebelumnya, mau itu undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kesehatan, keperawatan dan macam-macam lah, akan jauh lebih bagus ini dibanding yang sebelumnya. Kepastian hukumnya jelas, tidak hanya berupa statement. Ya, next. Ini adalah terkait dengan perbekalan kesehatan. Sebenarnya konsepnya tadi saya sudah sampaikan bahwa
kita ini rapuh, sediaan farmasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, untuk ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan, tapi kita tidak pernah bisa melakukan ini dengan baik karena apa? Semuanya adalah impor dan lebih dari 90%. Ya, next. Ketahanan kesehatan. Ya, next. Ini Bapak Ibu. Sebenarnya setelah kita coba cermati, kita coba kaji, ada sesuatu yang kenapa produk dalam negeri ini adalah lesu gitu ya. Peneliti juga ada rasa keengganan. Ternyata adalah ketika peneliti ini adalah sudah melakukan penelitian, sudah oke, hilirisasinya susah. Kenapa? Karena produsen yang akan memproduk masal tadi itu tidak ada juga jaminan pasar. Gitu. Dia diserap. Ini sebenarnya sudah terlihat di tahun 2009. Di tahun 2009 Bapak Ibu, yang selama ini sebelum tahun 2009 itu adalah nomenklatur yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Di sana disebutnya adalah teknologi dan produk teknologi. Tujuannya apa? Ya kalau ada penelitian dan ini sudah diuji coba, sudah oke, mestinya harus bisa dihilirisasi, diproduksi, lalu ini dimanfaatkan. Sampai dengan sekarang, ini yang mestinya harus ada keperpihakan. Maka di dalam Undang-Undang Kesehatan ini, mulai dari bagaimana penelitian, pengembangan, pemanfaatan, gitu ya, dan pemeliharaan diatur betul secara detail. Tujuannya apa? Supaya terjadi kemandirian di dalam negeri, baik itu farmasi maupun alat kesehatan. Ya, next. Tinggal 1 menit lagi. Teknologi kesehatan, ke depan memang kita ingin mencoba untuk, kalau kita nggak bilang sendiri gitu lah, belajarlah dengan negara-negara di tetangga kita, Singapura, Malaysia, kita nggak usah jauh-jauh Eropa gitu. Di sana sudah mulai bagaimana mengembangkan teknologi kesehatan. Gitu. Tidak setiap kali orang itu sakit lalu dikasih obat, gitu. Tapi dengan metode yang lain, menggunakan perawatan sel ponca, gitu ya, atau stem cell dan yang lain-lain lah gitu. Itu yang kita ingin coba. Maka ketika ini dilakukan penelitian, lalu penelitiannya itu adalah mentok tidak mencapai tujuan penelitian, karena labnya tidak bisa dilakukan di Indonesia, itu harus ke luar negeri. Itu diatur secara ketat. Dia harus ada hubungan bilateral, dia harus ada MTA, itu harus persetujuan pemerintah pusat gitu. Jadi nggak ada itu yang namanya itu nanti dijual ke luar negeri sehingga sumber daya kita jadi dimanfaatkan ke luar negeri. Itu persepsi. Bapak Ibu boleh cek dan baca itu di dalam Undang-Undang 17 2023. Kan itu yang coba di medsos kan. Ini nanti bahaya, kita dijual ke luar negeri itu sumber daya kita, sel kita, darah kita, ini kita kan gitu kan. Padahal ini diatur ketat itu. Harus ada MTA, harus ada pemerintah pusat dan segala macam. Ya, khusus untuk sistem informasi kesehatan, next. Sistem informasi kesehatan juga sama. Katanya ini nanti bagaimana kalau bocor. Kemungkinan itu yang namanya di dunia ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengatur secara ketat. Hal yang paling kita atur ketat itu adalah bagaimana PSE, ya, penyelenggara sistem elektronik itu wajib melindungi data pribadi dengan cara bagaimana sistemnya harus kuat, ininya harus begini, ini harus begini. Itu diatur semua di dalam Undang-Undang 17. Itu yang mestinya harus kita kritisi gitu. Apakah ini cukup kuat atau tidak? Pengaturannya maksud saya. Kalau memang ini masih belum ketat, yuk kita sama-sama perketat lagi apa yang ada di dalam peraturan pelaksanaan, bisa PP, bisa Perpres, bisa peraturan menteri. Tapi dasar-dasar bagaimana agar sistem informasi yang nanti itu adalah semua terintegrasi ke dalam sistem informasi kesehatan nasional itu menjadi penting. Karena sampai dengan saat ini Bapak Ibu, ini juga ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, ada juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Teman-teman tahu nggak, punya nggak data real time gitu misalnya, berapa sih masyarakat kita hari ini yang sakit? Lalu dia ketika sakit, berapa orang yang akses ke fasilitas kesehatan? Lalu didiagnosa apa oleh dokter? Dia membutuhkan obat apa? Nggak pernah ada yang tahu tuh sampai dengan saat ini.
Lalu ada pasal yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah pusat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat. Aneh gitu. Ini yang kita akan coba bangun dari nanti ke depan, setiap fasilitas kesehatan, setiap institusi kesehatan itu harus membuat sebuah sistem informasi yang nanti akan terintegrasi ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Sehingga kita punya data real time itu. Yang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, oleh provinsi, dan juga oleh pemerintah pusat dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tadi. Ya, next. Terus, lanjut. Ini adalah pendanaan. Konsepnya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Berdasarkan hasil kajian, ternyata mandatory spending itu adalah ini uang ada dulu, setelah itu dicari kegiatan. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu coba lihat di dalam Undang-Undang Kesehatan, pasal 170, pasal 171 dan berikutnya itu, 2/3 ini untuk apa? Itu sudah dinyatakan loh secara jelas juga di sana. Ya salah satunya ya untuk penduduk rentan, ya ada ibu hamil, bayi, stunting gitu. Tapi coba lihat, dari 2009 sampai dengan kemarin tahun 2022, itu adalah stagnan gitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang keliru, ada perencanaan yang tidak pas, ada penganggaran yang tidak pas. Maka ke depan itu adalah bagaimana perencanaan dan anggaran itu adalah kita ubah, kita kembalikan ke kitohnya perencanaan berbasis anggaran. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Kenapa saya sampaikan itu adalah kita kembalikan ke kitohnya? Bapak Ibu, di 2003 itu ada Undang-Undang nomor 17 tentang keuangan. Kalau dibaca tentang perencanaan dan penganggaran, tegas di sana adalah berbasis kinerja. Artinya apa? Program-program yang Bapak Ibu itu adalah susun, sepanjang itu adalah tembakannya jelas, tujuannya apa, outputnya apa, itu mestinya harus dibiayai. Karena itu adalah bagian dari program prioritas nasional yang dalam Undang-Undang 23 2014 pun itu harus didahulukan dan wajib untuk dibiayai oleh kepala daerah. Kalau itu dihubungkan dengan Undang-Undang 23 2014. Yang terakhir, next, yang terakhir, ini adalah terkait dengan organisasi. Saya sedikit saja menyampaikan bahwa kesehatan itu memang tidak eksklusif. Kesehatan itu adalah inklusif. Gitu. Boleh dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, termasuk juga pemangku kepentingan yang lain. Yang jadi persoalan adalah ketika kementerian dan lembaga itu juga akan menyelenggarakan atau mendukung bagaimana implementasi pelayanan kesehatan tadi itu, mereka membuat kebijakan sendiri. Apa yang terjadi? Kontradiktif, tidak sinkron. Maka ke depan itu akan ada kayak semacam komite lah gitu. Cuman karena memang tidak diperbolehkan membentuk kelembagaan itu di dalam undang-undang, yang tujuannya adalah bagaimana untuk mengkoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan bidang kesehatan. Sekarang ini tumpang tindih. Saya ingin contohkan lah. Itu yang namanya Kementerian Perhubungan, punya Balai Kesehatan Pelaut. Dia punya kebijakan sendiri tuh. Jadi mulai kapten kapal, apa segala macam, ya di situ. Kementerian Tenaga Kerja punya namanya Kesehatan Kerja. Dia punya kebijakan sendiri itu di sana. Gitu. Misalnya gitu ya, spesialis kesehatan kerja ya. Dokter kesehatan kerja itu, bayangkan coba, dia kalau mau bekerja di klinik perusahaan-perusahaan itu, dia harus ngikutin pelatihan dia dulu. Oh nggak ngerti juga itu. Maksud iya pelatihan dia malah mengalahkan dari spesialis yang itu adalah sudah dididik sekian tahun di universitas. Nah kayak gini-gini kan masih harus kita mencoba untuk sinkronize ya. Jangan saling bertentangan gitu. Next, yang terakhir, ya Bapak Ibu, apa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya adalah muatan materi yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023. Perubahannya cukup mendasar. Saya rasanya punya keyakinan, ini akan berpengaruh terhadap produk hukum daerah, apapun bentuknya. Mau perda, mau peraturan gubernur, peraturan wali kota, maupun peraturan bupati. Tapi ketika Bapak Ibu adalah akan mencoba untuk melakukan rekonstruksi, akan melakukan perubahan, yang Ibu, Bapak mesti harus clear adalah
apa sih tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kesehatan ini. Itu dinyatakan, ada 6 itu. Itu yang harus pertama clear. Yang kedua adalah upaya kesehatan yang implementasinya itu adalah dalam bentuk pelayanan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, tapi tanggung jawabnya adalah ada sebatas mana. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam lampiran B kolom yang paling kanan. Itu ada upaya kesehatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi konsep besarnya adalah ada di sini. Yang ketiga adalah Bapak Ibu menyelenggarakan upaya kesehatan tadi kalau tidak didukung dengan sumber daya kesehatan yang baik tidak akan efektif. Maka Bapak Ibu harus mengatur itu bagaimana fasilitas kesehatannya, bagaimana SDM-nya, bagaimana perbekalan kesehatannya, bagaimana pendanaan. Itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Begitu juga terkait dengan organisasi di tingkat Pemda, Dinas Kesehatan misalnya, itu pasti akan mengalami beberapa perubahan. Maka di sini sengaja saya akhiri dengan bagaimana kira-kira produk hukum daerah ini pasca diundangkannya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.